Langit malam yang biasanya sunyi berubah menjadi ladang pertempuran. Sirene meraung, rudal meledak, dan warga sipil berlarian mencari perlindungan. Di Tel Aviv, keluarga kehilangan rumah dalam sekejap. Di Teheran, asap membubung dari bandara yang dihantam rudal. Konflik lama yang terus membara antara Israel dan Iran akhirnya meledak menjadi serangan terbuka. Ini bukan lagi sekadar ancaman politik. Ini adalah perang yang menghantam rumah, nyawa, dan masa depan jutaan orang. Polemik Israel versus Iran kian memanas. Operasi militer besar-besaran oleh Israel dilancarkan sejak hari Jumat. Langit Iran dilanda ledakan demi ledakan, menandai babak baru dalam konflik yang kini benar-benar meledak. Tak tinggal diam, Iran membalas dengan menghujani wilayah Israel dengan ratusan rudal, memecah keheningan malam dengan dentuman mematikan. Langit di atas Yerusalem dan Tel Aviv berubah menjadi medan perang. Kilatan cahaya dan suara ledakan memecah udara, menyisakan kepanikan dan kehancuran. Israel mengklaim bahwa serangannya secara khusus menargetkan sistem pertahanan udara Teheran dan titik-titik strategis peluncuran rudal balistik, serta drone yang disebut dapat mengancam wilayah mereka. Namun rudal-rudal balasan Iran tidak mengenal batas. Mereka melesat dan menghantam hingga ke jantung kota-kota besar, dan bahkan meluluhlantakkan permukiman di beberapa kota kecil. 3 warga Israel tewas dalam serangan balasan ini. Ketika matahari terbit, dunia menyaksikan sisa-sisa kehancuran. Bangunan hancur, rumah rata dengan tanah, kendaraan terbakar, dan jalanan dipenuhi puing. Gambar-gambar setelah fajar menunjukkan pemandangan memilukan. Pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan sebagai salah satu yang tercanggih di dunia, ternyata tak mampu menangkal semuanya. Di Iran, kondisi jauh lebih tidak aman. Sistem pertahanan udara militer mereka tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap serangan udara Israel. Pejabat Iran menyebutkan sekitar 80 orang tewas. Mayoritas adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Selain itu, 2 komandan militer senior dan 3 ilmuwan nuklir juga dilaporkan telah dibunuh. Militer Israel menyatakan bahwa mereka tengah membuka jalur menuju Teheran. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa ibu kota Iran akan terbakar jika Iran terus menembakkan rudal balasan ke wilayah Israel. Balasan Iran terhadap Israel dilakukan pada malam hari dengan meluncurkan sekitar 200 rudal. Militer Israel berupaya menghentikannya, sementara jutaan warga Israel bergegas mencari tempat perlindungan. Sirene serangan udara masih berbunyi di Tel Aviv saat salah satu rudal menghantam kota tersebut. Tampaknya Iran berniat untuk melumpuhkan sistem pertahanan Israel, dan pada kasus ini mereka berhasil. Sebuah kawasan pemukiman di selatan Tel Aviv hancur akibat serangan. Rudal menghantam langsung kawasan tersebut, menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan kerusakan hebat di sekitarnya. Sejak pagi, tim penyelamat telah memeriksa reruntuhan dan warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Tercatat beberapa orang meninggal dan 26 lainnya mengalami luka-luka. Belum sempat situasi tenang. Pagi harinya, Iran kembali diserang oleh Israel. Asap tebal membubung dari Bandara Mehrabad di Teheran, menyusul serangan udara terbaru. Militer Israel merilis sejumlah gambar yang mereka klaim sebagai hasil dari serangan terhadap rudal-rudal Iran yang disebut siap untuk diluncurkan. Israel menyatakan tujuannya adalah untuk merusak program nuklir Iran. Namun, skala serangan yang dilakukan menunjukkan kemungkinan tujuan lain, yaitu menggulingkan rezim yang berkuasa di Teheran. Selama bertahun-tahun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selalu menyerukan bahwa ide untuk menyerang Iran secara militer adalah hal yang perlu dilakukan. Dan sekarang, dia benar-benar melakukannya. Israel mengatakan bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk menghentikan ancaman dari Iran, baik itu ancaman nuklir maupun rudal jarak jauh yang bisa menyerang Israel. Netanyahu juga mengatakan, saat kami berhasil mencapai tujuan kami juga membuka jalan bagi kalian untuk meraih tujuan kalian, yaitu kebebasan. Seolah-olah Israel ingin menjadi pahlawan dengan membebaskan rakyat Iran dari penderitaan yang terus dikungkung mereka. Padahal kenyataannya, Israel itu sendiri adalah sebab terjadinya penderitaan itu ada. Para pemimpin Iran berpendapat bahwa yang paling penting sekarang adalah menjaga agar pemerintahan mereka tetap bertahan di kala serangan Israel terus melanda. Di satu sisi, Israel mengingatkan
dan mengancam bahwa serangan dari Iran tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka tidak akan membiarkan Iran lolos tanpa balasan yang nyata. Posisi Iran saat ini serba salah. Iran dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit. Jika mereka membalas dengan serangan besar, itu bisa membuat Amerika Serikat ikut campur, dan akibatnya bisa sangat berbahaya bagi Iran sendiri. Tapi kalau balasannya terlalu lemah, itu bisa terlihat seperti tanda kelemahan, bahkan seperti kekalahan. Israel sendiri tampaknya sedang mengambil risiko besar. Mereka memberi sinyal bahwa ini baru permulaan. Bagi pemimpin Iran, konflik ini bisa menjadi pertarungan yang menentukan nasib mereka. Apakah tetap berkuasa atau jatuh? Serangan yang dilancarkan Israel kali ini menargetkan sejumlah fasilitas nuklir milik Iran. Namun kenyataannya, Israel tidak memiliki persenjataan yang cukup kuat untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang terletak sangat dalam di bawah permukaan tanah. Beberapa di antaranya, seperti fasilitas Fordow dan satu lagi yang sedang dibangun di Gunung Kolang, berada di kedalaman sekitar 80 hingga 100 meter dan dilindungi oleh beton yang sangat tebal. Senjata yang mampu menembus kedalaman seperti itu saat ini hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah GPU-57B Massive Ordnance Penetrator, bom seberat 13 ton yang dapat menjangkau hingga 60 meter ke bawah tanah jika dijatuhkan dari pesawat siluman B-2. Sementara itu, Israel hanya memiliki bom jenis Rox atau Rampage yang kemampuannya terbatas pada kedalaman sekitar 6 meter. Mereka memang merilis sebuah video simulasi serangan ke fasilitas Natanz yang diketahui berada sekitar 10 meter di bawah tanah, masih dalam jangkauan kemampuan senjata mereka. Namun untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir utama Iran yang lebih dalam dan lebih terlindungi, Israel jelas membutuhkan bantuan persenjataan dari Amerika. Meski pemerintah Amerika mengetahui rencana serangan tersebut, mereka menyatakan tidak terlibat secara langsung, sebuah posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi konflik ke level yang lebih luas. Salah satu kota yang terdampak paling parah dalam gelombang serangan ini adalah Rishon LeZion, sebuah kawasan permukiman di selatan Tel Aviv. Disinilah salah satu rudal balasan dari Iran jatuh dan meledak hebat. Ledakan itu begitu kuat hingga menghancurkan seluruh blok perumahan. Rumah-rumah luluh lantak, dinding-dinding runtuh, dan jalanan dipenuhi pecahan kaca, debu, dan puing-puing. Sejak pagi, suasana di kota itu dipenuhi kesibukan yang menyedihkan. Warga datang satu persatu, menyusuri reruntuhan dengan tangan kosong, berharap bisa menemukan barang-barang yang masih tersisa. Di antara puing, sebuah keluarga terlihat mengais sisa rumah mereka yang kini hanya tinggal pondasi. Beberapa mobil hangus terbakar dan bangunan di sekitarnya rusak berat. Malam sebelumnya, seluruh negeri dalam keadaan siaga tinggi. Siren peringatan meraung dari utara hingga selatan, memaksa jutaan orang mencari perlindungan. Menjelang fajar, suara ledakan keras terdengar dari langit. Tanda bahwa sistem pertahanan udara sedang berjuang menahan gelombang rudal yang ditembakkan dari Iran. Diperkirakan sekitar 200 rudal diluncurkan dalam serangan tersebut. Ini bukan sekadar aksi balasan, melainkan bagian dari serangan besar yang menunjukkan bahwa situasi telah berada di ambang perang terbuka. Ketegangan yang selama ini disimpan di balik meja diplomasi, kini meledak di tengah kehidupan rakyat biasa. Dan Rishon LeZion adalah salah satu saksi bisu kehancuran itu. Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa memulai, tapi sejauh mana kedua pihak akan melangkah. Ketegangan antara Israel dan Iran telah melampaui batas konflik regional biasa. Ia telah berubah menjadi benturan terbuka yang melibatkan nyawa, infrastruktur, dan kestabilan kawasan. Serangan demi serangan, balasan demi balasan, menunjukkan bahwa perdamaian kini semakin jauh dari jangkauan. Sementara para pemimpin bersaing mempertahankan wibawa dan kekuasaan, yang menderita tetaplah rakyat sipil. Mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman. Dunia kini menatap penuh kecemasan. Akankah konflik ini berakhir di meja diplomasi? Ataukah ini hanya awal dari perang yang jauh lebih dahsyat, yang bisa mengguncang tidak hanya Timur Tengah, tapi dunia secara keseluruhan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.